إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Di antara keyakinan orang-orang beriman adalah meyakini bahwasannya jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kelapangan hidup dunia dan akhirat hanya ada bersama petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang muslim berusaha untuk istiqamah, bertamasuk di atas Al-Quranul Karim, berpegang teguh di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari hidayahku, dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta kedua matanya. Maka ma'asyiral muslimin, jalan kebahagiaan seorang mukmin, jalan kebahagiaan seorang muslim adalah tatkala dia berusaha untuk berjalan di bawah naungan kitabullah azza wa jalla, Al-Quranul Karim, dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat. Kata Nabi yang mulia, "Taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi." Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan dua pusaka, aku tinggalkan dua perkara yang jika sekiranya kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut sepeninggalku, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kata Nabi yang mulia, dua perkara tersebut yang menjadi garansi keselamatan seorang hamba, yang pertama adalah kitabullah azza wa jal, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah nabinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di antara petunjuk, di antara hadiyu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana seorang anak bermuamalah bersama kedua orang tuanya. Tidak ada tuntunan bagi seorang hamba di dalam bermuamalah bersama kedua orang tuanya yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan orang-orang beriman di dalam Al-Quranul Karim tentang kewajiban bermuamalah dengan ihsan, bermuamalah dengan baik dengan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu memerintahkan jangan sampai engkau beribadah kecuali hanya kepada dirinya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyah, dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tercipta di dunia adalah agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku semata. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ghayah, tujuan terbesar penciptaan jin dan manusia di dunia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Para ulama kita menjelaskan tentang makna ayat di atas, seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan para ahli tafsir yang lainnya. Tatkala mereka menafsirkan ayat tersebut, mereka mengatakan bahwasannya ayat di atas adalah sebesar-besar hujjah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban terbesar atas setiap umat manusia. Maka dalam ayat tersebut terdapat isyarat betapa agungnya hak kedua orang tua atas anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang amal terbaik yang dikerjakan seorang hamba, seorang mukmin dan mukminah, dalam hadis Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah seorang hamba beriman kepada Allah, setelah seorang hamba berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Di antara bentuk amal yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang muslim mengerjakan salat pada waktunya. Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti. Salat adalah parameter kebaikan amal-amal seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya.
Fa in istaqamatis salatu istaqama sairu amalihi. Jika sekiranya salatnya baik, salatnya istiqamah, salatnya lurus, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa in ya'wajja sairu amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala salat seorang hamba buruk, maka buruklah amal-amal yang lain. Maka perbaiki salat-salat kita ma'asyiral muslimin. Pelajari fikih tentang salat. Rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, agar kita salat dengan salat yang terbaik. Karena salat adalah parameter kebaikan amal seorang hamba. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, tatkala salat seorang hamba baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang lain akan ikut baik karena kebaikan salatnya. Tadi itu di antara makna firman Allah tabaraka wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang baik akan mencegah seorang hamba dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka ini jawaban dari banyak pertanyaan kita. Tatkala kita berusaha untuk salat, namun kenapa kita masih berbuat perkara yang munkar? Maka koreksi salat-salat kita. Karena Rabbul Alamin mengabarkan salat yang benar, salat yang baik akan mampu mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Maka tatkala seorang hamba masih terjatuh dalam perbuatan keji dan munkar, hendaknya dia berusaha untuk mengoreksi salatnya. Perbaiki salat-salat kita, agar salat tersebut mampu menjadi benteng bagi kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat pada waktunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu dan ayah. Di antara amalan yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ditanya di kali yang ketiga tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi yang mulia menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah di antara amalan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mendahulukan birrul walidain daripada al-jihadu fi sabilillah. Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Di antara sebabnya kata para ulama bahwasannya birrul walidain hukum asalnya adalah fardhu ain. Kewajiban individu setiap muslim kepada kedua orang tuanya. Sedangkan berjihad hukum asalnya adalah fardu kifayah, dan fardu ain lebih diutamakan daripada fardu kifayah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di antara keutamaan birrul walidain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perbuatan baik seorang anak kepada kedua orang tuanya di antara sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan barakah, menurunkan keberkahan dalam usianya dan dalam harta yang dia miliki. Tatkala kita ingin umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin harta-harta yang kita miliki diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu.
Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, yang ingin diberikan keberkahan dalam hartanya, dan diberikan keberkahan dalam umur dan usianya, hendaknya dia berusaha untuk menyambung tali silaturahimnya. Dan silaturahim yang paling utama adalah hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya. Maka menyambung tali silaturahim adalah di antara sebab seorang hamba diberikan barakah dalam usianya dan barakah dalam hartanya. Dan para ulama kita mengingatkan bahwasannya hakikat umur seorang hamba tidak dihitung dengan angka-angka yang dia miliki. Harta yang dimiliki seorang hamba tidak dihitung dengan angka-angka yang dia miliki. Tapi hakikat usia dan harta yang kita miliki adalah keberkahan yang ada pada umur dan harta tersebut. Alangkah banyak sebagian manusia yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah cabut dari harta tersebut barakah. Sebagaimana banyak manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah cabut keberkahan pada umur tersebut. Akhirnya umur yang dia miliki dan harta yang dia miliki hanya mengantarkan dia kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab seseorang diberikan al-barakah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usianya, di mana usia seorang hamba adalah modal yang dia miliki untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kebinasaan. Maka carilah keberkahan pada harta-harta kita, carilah keberkahan pada usia-usia kita. Dan di antara pintu al-barakah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada dua pintu dosa dan kemaksiatan yang hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di antara pintu maksiat tersebut adalah uququl walidain, bersikap durhaka terhadap kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi yang mulia, babani muajjalani uqubatuhuma al-baghy wal-uquq. Ada dua pintu yang mana hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak Allah tangguhkan di akhirat. Dosa tersebut tatkala dimasuki oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Pintu yang pertama, kata Nabi yang mulia, adalah al-baghyu, pintu kezaliman, menzalimi orang lain, baik dengan lisan kita atau dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka itu di antara sebab seorang hamba dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang kedua, kata Nabi yang mulia, al-uquq adalah pintu kedurhakaan. Maka tidak jarang kita melihat sunnatullah azza wa jalla, tatkala seorang hamba tidak mampu
untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bahkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya berbuat yang sama sebagaimana dahulu dia berbuat kepada kedua orang tuanya. Karena sunnatullah azza wa jal yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya, bahwasannya al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita tanam, itulah apa yang akan kita tuai dari anak-anak kita. Tatkala kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka berusahalah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa yang kita dapatkan dari anak-anak kita, itulah gambaran dari apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada jalan keselamatan bagi seorang hamba, baik dunia ataupun akhirat, melainkan tatkala ia berusaha untuk kembali berjalan di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah jalan keselamatan, carilah jalan kebahagiaan di majlis-majlis ilmu. Yang diajarkan di sana kalamullah azza wa jalla, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik tatkala mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah yang berbakti kepada kita, baik tatkala kita masih hidup ataupun setelah kita meninggal dunia, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi sahabati Rasulillah ajma'in وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله